Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan firman Allah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Dia juga berkata, firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Doa saya dan harapan saya, kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan yang menerima kasih karunia kehidupan kekal. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman, bahwa firman mula yang membagikan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita adalah hidup berbahagia karena firman Tuhan. Hidup berbahagia karena firman Tuhan atau karena melakukan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Dan setiap orang pastilah ingin berbahagia, dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin berbahagia. Kalau di zaman lalu ya Kaisar Diocletianus ya. Ya. Oh, sorry, Diocletianus tahun 303 dia mencoba untuk membakar semua Alkitab yang dia temui. Banyak sekali Alkitab yang dia bakar pada masa itu, yang dipakai gereja Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian dia merasa sudah menang, dia membuat sebuah piagam bahwa agama Kristen telah punah dan penyembahan para dewa telah dipulihkan. Tidak lama setelah itu berganti pemerintahan, di mana Kaisar Konstantinus naik tahta, lalu kemudian meresmikan agama Kristen menjadi agama negara. Jadi Voltaire coba menghalang-halangi atau bernubuat meramalkan firman Allah ini akan hangus, akan lenyap dengan sendirinya 100 tahun dari masa hidupnya. Firman Allah itu tidak akan pernah bisa bertahan. Tetapi sampai hari ini firman Allah itu ada banyak dari tahun-tahun yang tidak menyenangkan itu untuk pemusnahan firman Allah, untuk menghancurkannya, tetapi tidak berhasil. Karena apa? Firman Allah itu yang kita baca tadi dikatakan bahwa hidup berbahagia karena melakukan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Haleluya. Nah, untuk kita berbahagia adalah ketika kita melakukan firman Allah dengan hidup tidak bercelah, ya, hidup tidak bercelah. Ya, kita tahu bahwa setan itu berupaya untuk membuat kita melawan Tuhan, melawan firman-Nya. Yaitu setan. Kalau iblis mencoba menghancurkan kita dengan apa yang akan dikerjakannya, yaitu dengan melakukan fitnah, ya, dengan fitnah-fitnah yang begitu luar biasa, sehingga nantinya akan ada kehancuran bagi gereja atau bagi orang-orang. Dan dia juga mendakwah, ya, setiap orang-orang yang bisa difitnah, kalau tidak didakwah, ya, yang kemudian dia tahu penggoda, bagaimana dia berusaha untuk menggoda, seperti bagaimana dia menggoda setan, menggoda Yesus, supaya Yesus melakukan apa yang diinginkannya. Tetapi penggoda
tetaplah penggoda. Penggoda tujuannya hanya untuk membuat engkau keluar daripada firman Allah. Akibat engkau keluar dari firman Allah, engkau akan hidup bercela, dan ketika engkau hidup bercela, engkau tidak akan menikmati kebaikan-kebaikan daripada firman Allah itu. Itu sebabnya pentingnya kita hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus. Saya selalu mengatakan bahwa dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu kudus karena Bapamu adalah kudus. Sebagaimana tertulis, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapamu adalah kudus. Dan juga ayat yang ke-15 dikatakan, but as he call you is holy. Tetapi sebagaimana dia yang memanggil engkau adalah kudus, be holy in all your conduct. Jadilah kudus di dalam setiap perbuatanmu. Jadi tidak boleh ada celah yang mengotori hati kita, pikiran kita. Itu sebabnya untuk beberapa hari ke depan saya akan membawakan tentang firman Allah yang hidup ini, yang memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah dikatakan oleh firman Allah bahwa hidup menurut firman Tuhan. Jadi kita hidup tidak bercela dan kita hidup menurut firman Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah? Berdoa ya berdoa. Baca firman Allah tiap-tiap hari, baca firman Allah tiap-tiap hari. Baca firman Allah itu, percaya bahwa Tuhan itu esa, nggak usah kita mengikuti ajaran Sabellianisme yang mengajarkan bahwa Tuhan itu dia Allah yang tiga pemeran, ya, bukan tiga pemeran, ya. Itu bisa sebagai seniman, guru, atau apa sajalah, ya, atau sebagai bapak, anak, dan sahabat. Itu tiga peran. Dia menolak tiga pribadi, satu hakikat, ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti. Dan firman Allah mengatakan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang esa. Dia tidak bisa dibagi-bagi, walaupun dia tiga pribadi, tapi satu hakikat yang tidak bisa dipisah-pisahkan, seperti yang ajaran-ajaran yang coba menyerang kekristenan di hari-hari ini. Tapi sebagai orang percaya, sama katakan firman Allah sudah tertulis, mari kita mempercayai firman Allah itu. Karena memang setan berupaya untuk membuat kita melawan. Setan membuat kita untuk keluar dari kebenaran firman Allah itu. Jadi kalau pentingnya kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hidup menjauhi larangan Tuhan, ya. Tentu dalam rumah tangga kita ada aturan-aturan main, sekalipun anak-anak sudah dewasa, ya. Jadi mereka mungkin akan ada pertemanan dengan teman-teman mereka dan lain sebagainya. Jam ke rumah pulang itu harus tetap sudah jam sekian sudah harus di rumah. Ya, itu mereka harus melakukan itu dan tidak melanggar larangan itu. Dan kalau anak saya melanggar, saya akan ingatkan dia. Jangan coba-coba untuk, kalau tidak telepon kemudian kenapa dia terlambat, itu akan saya marah. Larangan sama dengan Bapa. Firman Allah melarang kita, misalnya jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan menginginkan menginginkan istri orang lain. Ya, nggak boleh. Jangan menginginkan harta orang lain. Jangan iri, jangan dengki, jangan dendam. Wah, macam-macam. Nah, kalau ada larangan-larangan Tuhan, ya kita lakukan dalam hidup ini supaya kita hidup berbahagia dalam melakukan firman Allah itu. Mau berbahagia, lakukan firman Allah. Mau hidup diberkati Tuhan, lakukan firman Allah. Mau melihat sorga, menikmati sorga, lakukan firman Allah. Lalu kemudian hidup segenap hati, dengan segenap hati di hadapan Tuhan.
Jadi hidup kita bukan main-main, ya. Dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan, dengan segenap hati kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, dengan segenap hati kita melakukan firman Allah, dengan segenap hati kita percaya pada firman Allah, dengan segenap hati kita mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan kita dengan segenap hati, kita berjalan di dalam kehendak Allah. Dengan segenap hati kita mencari Tuhan, dengan segenap hati memuliakan Tuhan, dengan segenap hati memuji nama Tuhan, dengan segenap hati menyembah nama Tuhan. Puluhkan sajalah. Yang penting dengan segenap hati, tapi jangan dengan segenap hati mencuri. Jangan dengan segenap hati berzina. Wah, hancur-hancuran itu. Ya, yang dengan segenap hati yang saya katakan di sini adalah hal-hal yang positif, yang selaras dengan firman Allah. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang hidup berbahagia ketika kita melakukan firman Allah dan rasakan dan nikmati. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Kalau engkau mau disebut berbahagia, lakukan firman Allah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami disebut orang-orang yang berbahagia. Kalau engkau sakit, saya mau perintahkan dalam nama Yesus segala sakit, penyakit yang mereka derita, Tuhan Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Dan dalam nama Yesus mereka yang yakin dan percaya, di pagi hari ini kami bersama berdoa, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka menjadi sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahan-Mu mereka sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit mereka. Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ketika kami mengenal nama-Mu, percaya mengenal nama-Mu dan mengasihi Engkau, dan kami akan menikmati kebaikan Tuhan di mana kami ketika kami berdoa Tuhan akan menjawab, ketika kami mengalami masalah Tuhan menyertai kami dalam masalah kami, sebagaimana Mazmur 91 ayat yang ke-14-15 itu Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami sungguh percaya kepadamu, dan Engkau akan menolong setiap kami yang mengalami masalah, dan sehingga kami setiap kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.